Pendahuluan dikeluarkannya kebijakan pembatasan sosial berdampak tidak dapatnya dilakukan sebagian besar aktivitas. Maka dari itu, sebagian besar dialihkan secara daring atau online. Salah satunya yaitu pernikahan. KUA menerapkan pendaftaran secara daring untuk pencatatan sipil di KUA. Nah, selain itu, ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad pada pasal 14 KHI. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali nikah, empat dua orang saksi, dan kelima itu ijab dan qabul. Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Yang pertama itu kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dan qabul. Kedua, orang yang mengucapkan kalimat ijab dan qabul tidak boleh menarik kembali ucapannya. Yang ketiga itu menyelesaikan waktu akad. Keempat, dilakukannya dalam suatu majelis. Dan ada pula yang menginterfikasikan bahwa bukan saja menyangkut harusnya keseimbangan waktu antara ijab dan qabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu berhadap-hadapan, yakni menyangkut kesatuan tempat. Dalam menganalisa dan menyimpulkan pendapat ulama imam mazhab, sebelumnya harus dipahami dulu tentang nikah online dan kaitannya dengan interpretasi al-majelis. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab qabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan suatu jaringan atau sistem internet. Nikah online sendiri, jika dibandingkan dengan nikah biasa, kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan secara biasa. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi ihtihad al-majlis, yang erat kaitannya dengan tempat makan pada implementasi atau pelaksanaan akadnya. Namun, selebihnya semuanya sama saja. Kalau dalam pernikahan biasa, antar pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya, nikah online ini menggunakan kekuatan dan perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi sebagaimana mestinya. Teknologi video lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menyampaikan gambar atau citra secara real-time melalui jaringan internet. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi ihtihad al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad, di mana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan muwajahah bil ma'ruf, berhadap-hadapan secara langsung pada satu tempat. Namun untuk nikah online ini muwajahah bil ma'ruf sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, di mana nikah online dilakukan dengan terpisah jarak antara yang melangsungkan akad. Putusan pengadilan terkait nikah jarak jauh dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut dapatlah kita bandingkan kepada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1751/1989 tentang pengesahan praktik akad melalui kepada maslahah daruriyah dalam rangka menjaga dan memelihara agama dan keturunan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam
Hanya saja ijab kabulnya dilakukan melalui telepon. Karena ijab kabul dilaksanakan, hadirin dalam majelis itu semuanya menyaksikan dan mendengar, sebab suara yang ada di telepon dibesarkan melalui pengeras suara. Putusan ini menuai kontroversi dan perselisihan pendapat antar ulama mengenai harusnya bersatu majelis bagi ijab kabul. Walaupun demikian, putusan ini merupakan salah satu sumber hukum atau disebut sebagai jurisprudensi. Sebagai perbandingan di Mesir, berdasarkan buku laporan pelatihan hakim Indonesia gelombang 2 di Kairo 2003, pengertian satu majelis tidak harus duduk dalam satu tempat. Oleh karenanya, ijab kabul melalui telepon dipandang sah bila dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab kabul. Begitupun apabila ijab kabul dilakukan lewat suara elektronik, dibacakan oleh kuasa yang sah di depan 2 orang saksi nikah dan banyak orang. 2. Pendapat ulama mazhab Hanafi tentang ittihad al-majalis. Para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang ittihad al-majalis, bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah penyangkut kesinambungan waktu zaman di antara ijab dan kabul. Menurut Hanafiyah, mengingkari ijab dan kabul lewat perkataan mulut lisan bukanlah salah satu cara yang harus dijalani dalam pengingkaran ijabnya. Kesimpulan, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait keabsahan dari nikah alaih, dikarenakan salah satu syarat dari sahnya ijab kabul yaitu dilakukan dalam satu majelis ittihad al-majelis. Satu. Iya, betul. Mbak, 5.000. masih Jual. tukar